Sobat Rema yang terkasih, salam jumpa lagi. Kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai dengan 26 yang diberi judul oleh penulis dalam buku liturgi, yakni yang satu harus dilakukan tetapi yang lain jangan diabaikan. Nada dalam kitab suci kita kali ini itu seolah-olah mempunyai nada sabda celaka dari Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Namun isinya sebetulnya bukanlah kutukan, tetapi sebetulnya karena apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini belum cukup sebagai bekal untuk menggapai kebahagiaan. Sebetulnya itu isinya. Yakni misalnya begini, ahli Taurat dan orang Farisi sudah membayar perpuluhan, tetapi mereka mengabaikan belas kasih. Mereka sudah mengikuti apa yang ditentukan dalam hukum Taurat atau juga dalam tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Namun ternyata dalam wujud kasih mereka belum melakukannya. Atau kalau mereka dikatakan dalam menu membersihkan cawan bagian luar, tapi bagian dalam belum. Belum cukup, artinya belum bersih betul. Maka di sini bacaan ini sebetulnya mengajak kepada kita. Kita dalam berpikir, dalam kita beriman haruslah tetap utuh. Jangan kita memilah, memang kita seringkali memilah-milah banyak hal dalam kehidupan ini. Dan kita seringkali hanya memfokuskan hanya satu saja yang kita anggap paling penting. Tetapi sebetulnya kalau kita memang mau hidup beriman secara konsekuen, kita harus mencoba untuk dalam arti tertentu dengan kata yaitu holistik, yaitu menyeluruh. Kita tahu isi kitab suci, kita tahu hukumnya, kita tahu kehidupan moralnya, kita tahu kebijaksanaan Allah, dan kita berusaha untuk mewujudkannya pula secara konsekuen. Dan kita tidak hanya selesai dengan hurufiah yang ada dalam hukum Taurat, tetapi harus juga kita menggali semangat yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena untuk zaman kita sekarang, kitab suci itu warisan 2000 tahun yang lalu. Tetapi nilai yang mau untuk diwartakan kepada banyak orang itu adalah nilai yang abadi, nilai yang tetap relevan, nilai yang up to date. Maka kita itu haruslah memperhatikan maksud Tuhan itu sebenarnya apa sih? Bukan hanya hurufiah mau melakukan itu, tetapi kita harus bisa melihat yang tersirat yang ada di dalam itu untuk zaman sekarang, sehingga sabda Tuhan tetap adalah sabda up to date. Lalu catatan yang kedua atau catatan berikutnya adalah kita harus melihat bahwa kalau Tuhan itu memberikan contoh tentang hidup ahli Taurat dan orang Farisi, sebetulnya di situ mau mengajak kepada kita supaya kita jangan hanya hidup meniru orang, tetapi harus hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang yang mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sehingga dalam mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari dia tidak akan separuh-separuh. Dia pasti akan berpikir, seandainya Allah hadir saat ini, kira-kira Allah akan mengatakan apa atau mau melakukan apa. Seandainya Tuhan Yesus hidup sekarang ini, kira-kira Tuhan mau bersikap bagaimana? Nah, kita mencoba untuk ngecake itu. Dengan seperti itu, maka kita akan mengalami keutuhan berkat, keutuhan rahmat, keutuhan kebahagiaan sejati itu. Jadi tidak hanya melulu kita mendapatkan sabda celaka seperti yang dialami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada zaman itu. Tuhan Yesus sebetulnya dengan mengatakan sabda celaka ini yang tidak utuh ini, Tuhan Yesus masih bisa melihat aspek-aspek positif yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hanya sekali lagi belum cukup. Maka ibu, bapak, saudari, saudara terkasih, sahabat Rema yang berbahagia, kita hendaknya juga menyempurnakan apa yang menjadi rencana Tuhan itu dalam kehidupan yang nyata. Jangan hanya separuh-separuh.
Dan juga yang kedua, jangan menunda-nunda. Namun kita harus melihat secara utuh apa yang menjadi rencana Tuhan itu. Maka kalau kita memperhatikan yang satu, yang lain jangan dilupakan. Namun kita haruslah berbarengan untuk mengerjakannya. Walaupun kita tidak bisa multitasking kadangkala, tetapi kita hendaknya tetap paling tidak mempunyai perhatian. Dan kalau perhatian berarti kita mau berfokus. Kalau sudah selesai ini, mau selesai itu, segala macam. Sehingga berkelindan di dalam kehidupan kita selalu hanya mau melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Selamat merenungkan, sahabat terima. Salam berpisah. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan melimpah. Supaya keluarga kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita bisa mewujudkan rencana Tuhan dengan lebih baik lagi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.